atlet kelas dunia dari tim European melakukan flying trapeze atau hiburan akrobatik yang menggunakan ayunan sebagai alat utamanya di salah satu mal di Jakarta Selatan. Atraksi flying trapeze dimainkan oleh Daniko Lavais yang merupakan profesional di bidang olahraga akrobatik dan senam. Selama 30 menit, pengunjung akan menyaksikan kebolehan para pemain melayang dari satu ayunan ke ayunan lainnya dari ketinggian 20 meter. Tentu saja, pertunjukan akrobatik ini membuat takjub semua pengunjung yang sudah memenuhi setiap lantai mal. Berkonsep The Touch of Indonesian Heritage, nantinya selain ada atraksi, juga ada parade Hanoman dan juga tarian-tarian Nusantara seperti yang sedang berlangsung di belakang saya ini. Di mana acara ini bisa ditonton secara gratis hingga nanti pada tanggal 30 Juni 2024. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dindo Andi Muharram, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Buletin Aisyah kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Aisyah selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pagi ini pemirsa dari seorang pelajar SMK yang diamankan polisi di kawasan Bandara Hang Nadiem Batam setelah petugas bandara curiga melihatnya di lobi keberangkatan dengan menenteng sebilah pisau dengan pakaian dan tangan yang berlumuran darah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku datang ke bandara untuk menyerahkan diri usai menganiaya ibunya karena tak boleh pacaran. Sebuah foto menunjukkan seorang pria muda dengan celana pendek yang penuh darah dan membawa sebilah pisau di lobi keberangkatan Bandara Hang Nadiem Batam. Pria berinisial AS ini diketahui merupakan seorang pelajar SMK yang tinggal di perumahan Bunga Raya Batam Center Batam. Beruntung petugas Polsek Bandara berhasil mengamankan pria ini untuk dibawa ke Mapolresta Barelang untuk diperiksa. Saat ditanya polisi, AS mengaku datang ke bandara untuk menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya ibu kandungnya karena tidak boleh pacaran. Kenapa bisa putus cinta? Karena nggak bolehin mama. Nggak bolehin mama. Apa mama bilang? Mama bilang fokus sekolah dulu. Setelah diinterogasi sama apa yang disampaikan, tapi kadang berubah-berubah anak ini. Karena anak ini omongannya berubah-berubah jadi dia seperti depresi. Saat ini AS masih diperiksa di unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang. Sementara sang ibu pada polisi mengaku sudah memaafkan dan tidak melaporkan perbuatan anaknya meski mengalami luka di dahi, kepala, hingga leher. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seekor ular sanca berukuran besar dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari atap genteng sebuah kampus di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas juga mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di balik pipa bak penampungan air. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi berupaya mengevakuasi seekor ular sanca dari atas genteng ruang praktek mesin Politeknik Sukabumi, Kelurahan Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ular tak berbisa sepanjang 4 meter tersebut berupaya bertahan dengan melilit pada tiang rangka bangunan hingga sempat menggigit tangan petugas sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Ular sanca ini diduga berasal dari sungai yang berada di belakang kampus usai memangsa kucing milik warga. Di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sanca yang membuat ketakutan pemilik rumah karena bersembunyi di balik pipa bak penampungan air. Tak butuh waktu lama, ular akhirnya berhasil diamankan. Setelah itu, petugas pun menyisir rumah untuk memastikan tak ada ular lain yang bersembunyi. Ada laporan bahwasannya ada ular di belakang rumahnya. Jadi setelah kami sauti laporan, kami berangkat sampai di sana, ularnya kami temukan. Di posisinya di bawah pipa di samping politank tandon air. Ular sanca sementara akan dikarantina di kantor Damkar sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman.
Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi makan-makan pemirsa. Bagi Anda penyuka kuliner olahan daging sapi, wajib mencoba menu di Kabupaten Bandung Barat yang menyajikan menu tengkleng iga sapi khas Yogyakarta. Dengan perpaduan rempah Jawa dan bawang bombay sebagai peredam kolesterol, rasanya gurih, lezat dan menggoyang lidah. Aroma rempah dari tengkleng iga sapi ini sungguh harum dan menggoda. Meski mirip dengan tengkleng iga pada umumnya, namun olahan daging sapi ini punya keunikan tersendiri. Iya, di tangan Emiliana Martilah, iga sapi disulap menjadi kuliner yang kaya rempah dan menggugah selera. Cara membuatnya, siapkan potongan daging iga sapi, bumbu rempah Jawa, dan bawang bombay yang diyakini bisa menurunkan kolesterol. Potongan daging iga yang bercampur bumbu rempah direbus selama 15 menit dan ditambah gula merah serta santan, lalu diaduk hingga matang sempurna. Tengkleng iga sapi khas Yogyakarta pun siap disantap dengan nasi putih hangat. Karena teksturnya kalau pakai daging iga itu kan lembut, enak dan gurih. Terus kalau rempah-rempahnya di sini udah pas. Terus bumbunya rempah komplit, rempah Jawa, terus disajiinnya saya pakai gerabah. Juga saya menggunakan untuk meredam kolesterolnya, saya menggunakan bawang bombay setiap masakan. Untuk satu porsi menu tengkleng iga sapi dibanderol seharga Rp30.000. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwana Wahyu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat kecewa 3 bintang tamu tidak jadi tampil, sejumlah penonton membakar properti konser musik di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara Kebun Binatang Surabaya menambah koleksi baru sepasang kapibara asal Amerika Serikat. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Sejumlah penonton yang emosi membakar beberapa properti konser musik yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Mereka kecewa lantaran 3 bintang tamu dari musisi terkenal yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Polisi memeriksa pihak penyelenggara konser musik yang diduga belum menyelesaikan pembayaran ke-3 musisi. Sebuah truk bermuatan paket ekspedisi ludes terbakar di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 306A arah ke Semarang. Menurut sopir truk, diduga api berasal dari tumpukan paket yang tersimpan di dalam box truk. Mas, gak iso mas, entek mas, mbok bareng apa gak ero aku mas. Meski tak menimbulkan korban, peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi terhambat selama proses pemadaman. Kebun Binatang Surabaya menambah koleksi baru satuannya, 2 kapibara berjenis kelamin jantan dan betina. Sebelum diperkenalkan ke masyarakat, sepasang kapibara ini dikarantina selama beberapa hari dengan pantauan dokter hewan kebun binatang. Satwa asal Amerika ini menjadi hewan pengerat terbesar di dunia dan salah satu spesies yang punya cara hidup menari.